Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama Sir Subandi Pagerjo Tapugolor. Saya Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas AKBP Nomensen Medan. Nah adik-adik, di minggu kemarin kan ibu guru kita yaitu Ibu Teti Siregar kan sudah menjelaskan tentang induksi matematika. Nah di sini Sir akan mengulang kembali tentang induksi matematika dengan contoh soal. Oke adik-adik, kita langsungkan saja. Baiklah adik-adik, sebelum Sir memberikan contoh induksi matematika, di sini Sir akan mengingatkan kembali tentang induksi matematika dalam pembelajaran kita yang minggu kemarin agar kita mengerjakan contoh soalnya ini lebih paham lagi. Oke adik-adik, kita langsungkan saja. Induksi matematika. Di dalam induksi matematika ini adik-adik terdapat prinsip induksi matematika. Di antaranya, 1 langkah awal P1 benar. 2 langkah induksi, jika PK benar, maka PK tambah 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Kemudian adik-adik, di dalam induksi matematika ini juga terdapat perluasan prinsip induksi matematika. Misalkan, Pn adalah suatu pernyataan yang bergantung pada N. Pn benar untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan M jika memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama itu, Pm benar artinya untuk N sama dengan M, maka Pn bernilai benar. 2. Untuk setiap bilangan asli K lebih besar sama dengan M. Jika Pk benar, maka PK tambah 1 juga benar. Sampai di sini paham adik-adik untuk pengajian ulang minggu kemarin, yaitu tentang induksi matematika. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan saja ke dalam contoh soalnya. Dikatakan di contoh soalnya adik-adik, buktikanlah dengan induksi matematika bahwa Pn 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah 2N dikurang 1 pangkat 2 sama dengan N dikali 2N dikurang 1 dikali 2N ditambah 1 per 3. Kita langsungkan saja penyelesaiannya adik-adik, di mana terlebih dahulu kita akan membuktikan untuk setiap N sama dengan 1, maka P1 adalah benar. Nah, kita akan membuktikan asumsi berikut. Nah, di mana P1-nya itu sama dengan 1 dikali 2 dikali 1 dikurang 1 dikali 2 dikali 1 ditambah 1 per 3. Nah, jadi sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 1 dikali 3 per 3. Dari mana hasil 1 kali 1 kali 3 per 3, yaitu hasil dari penjumlahan ini. Oke, setelah itu hasil dari 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1 kali 3 per 3, yaitu 1 per 2 sama dengan 1. Jadi, hasil dari 1 per 2 sama dengan 1, yaitu 1 sama dengan 1. Seperti asumsi yang dikatakan, kita akan membuktikan untuk setiap N itu sama dengan 1, maka P1 adalah benar. Jadi, terbukti adik-adik bahwa hasil dari P1 itu yaitu 1 sama dengan 1. Jadi, terbukti. Sampai di sini paham adik-adik? Oke, jika sudah paham, kita lanjutkan lagi penyelesaiannya ke bukti asumsi yang kedua. Nah adik-adik, kita langsungkan saja masuk ke pembuktian asumsi yang kedua. Dikatakan di asumsi yang kedua yaitu asumsikan bahwa Pn benar untuk setiap N sama dengan K. Maka PK 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah 2K dikurang 1 pangkat 2 sama dengan K dikali 2K dikurang 1 dikali 2K ditambah 1 per 3. Akan dibuktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K tambah 1. Maka PK tambah 1, 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah 2K dikurang 1 pangkat 2 ditambah 2
K tambah 1 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan K ditambah 1 dikali 2 K tambah 1 dikurang 1 dikali 2 K tambah 1 ditambah 1/3. Nah, adik-adik, kita di sini akan membuktikan bahwa ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Oke, kita akan membuktikan ruas kiri ini dengan ruas kanan. Oke, kita langsungkan saja pembuktiannya. 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah 2K dikurang 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali K tambah 1 kurang 1 pangkat 2 sama dengan K ditambah 1 dikali 2 K tambah 1 dikurang 1 kali 2 K tambah 1 ditambah 1/3. Kemudian setelah itu adik-adik, kita akan menurunkan hasil penjumlahan dari asumsi ini dengan menggunakan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi setelah mendapatkan asumsi 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah 2K dikurang 1 pangkat 2, kita turunkan dalam asumsinya bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan menjadi, ini adik-adik, menjadi K dikali 2K dikurang 1 dikali 2K ditambah 1/3. Nah, kemudian ditambah 2K ditambah 1 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan K ditambah 1 dikali 2 dikali K tambah 1 dikurang 1 dikali 2 dikali K tambah 1 tambah 1/3. Nah, kita tinggal menurunkan asumsi yang ini. K dikali 2K dikurang 1 dikali 2K ditambah 1/3. Nah, ini kita turunkan ke sini dengan asumsi yang kita buktikan tadi. Oke. Setelah itu, hasil dari penjumlahannya ini menjadi K dikali 2K dikurang 1 dikali 2K ditambah 1/3 ditambah 2K ditambah 1 kali 2 sama dengan K ditambah 1 dikali 2K ditambah 1 dikali 2K ditambah 3/3. Nah, ini K tambah 1-nya ini hasil dari ini, penjumlahan yang ini. Makanya bisa mendapatkan hasil dari K tambah 1 dikali 2K ditambah 1 dikali 2K ditambah 3/3. Selanjutnya adik-adik, sampai di sini paham? Nah, jika sudah paham kita lanjutkan. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan ini agar mendapatkan hasilnya untuk seterusnya. Nah, hasil dari K 2K dikurang 1 dikali 2K tambah 1/3. Hasilnya itu jika kita jumlahkan, yaitu menjadi 4K pangkat 3 dikurang 1/3. Begitu juga dengan ini. Kita kuadratkan menjadi 4K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 1. Hasil kuadrat dari 2K ditambah 1 pangkat 2. Sama dengan K ditambah 1 dikali 2K tambah 1 dikali 2K ditambah 3/3. Tinggal kita turunkan. Nah, adik-adik, setelah kita turunkan maka hasilnya menjadi 4K pangkat 3 dikurang 1/3 ditambah 4K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 dikali 2K tambah 1 dikali 2K ditambah 3/3. Nah, adik-adik, setelah kita turunkan dan mendapatkan hasilnya seperti ini, kemudian kita akan samakan penyebutnya ini. Yang ini kita samakan penyebutnya, maka untuk menyamakan penyebutnya ini kita akan bagi dengan angka 3. Jadi
hasilnya ketika kita samakan penyebutnya menjadi 4K pangkat 3 dikurang K ditambah 12K pangkat 2 ditambah 12K ditambah 3/3 sama dengan K ditambah 1 dikali 2K ditambah 1 dikali 2K ditambah 3/3. Nah, setelah ini coba kita perhatikan di sini ada yang sama variabelnya, yaitu min K dan 12K. Nah, di sini variabelnya sama ya adik-adik. Jadi, kita tinggal menjumlahkan. Maka hasil dari ini, dari persamaan yang ini, hasilnya adalah 4K pangkat 3 ditambah 12K pangkat 2 ditambah 11K ditambah 3/3 sama dengan K ditambah 1 dikali 2K ditambah 1 dikali 2K tambah 3/3. Nah, ini setelah kita perhatikan variabelnya yang tadi, yaitu variabel min K dan 12K, dan mendapatkan hasilnya yaitu ini. Nah, kemudian hasil dari yang ini kita faktorkan. Kita faktorkan ya, adik-adik. Nah, ini kita faktorkan. Maka hasilnya menjadi K ditambah 1 dikali 2K ditambah 1 dikali 2K ditambah 3/3 sama dengan K ditambah 1 dikali 2K tambah 1 dikali 2K tambah 3/3. Ini hasil dari turunan yang ini. Nah, setelah itu terbuktilah bahwa asumsi yang kedua itu bahwa PN itu benar untuk setiap N sama dengan K. Jadi terbukti ya adik-adik. Sampai di sini sudah paham adik-adik? Oke adik-adik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik lebih paham dalam pembelajaran yang saya berikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Shalom, shalom, horas, horas, horas.